Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bisa hadir di Masjid Fastabiqul Khairat, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada kita dan keistiqomahan dalam melaksanakan syariahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 116. Sekarang masuk ke 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca sama-sama ayat 117 sampai 119. Ya, dua ayat. Ya, 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladzina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Shadaqallahul azim. Badi'us samawati wal ardi. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ayat ini juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu cukup dengan ucapan saja. Badi'us samawati. Pertama, ini bagian dari sifat dan asmaul husna. Badi' Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Bada'a itu artinya menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya.
Badi'us samawati maknanya dia menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Apa di antara ciptaan Allah yang belum pernah ada ciptaan sebelum itu? As-samawati wal ardh, langit dan bumi. Siapa kira-kira yang bisa menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada contoh penciptaan langit dan bumi? Tidak ada. Dan ini juga sekaligus meyakinkan kepada manusia selayaknya zat yang disembah, yang dituhankan, itu ada seharusnya yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Nah, nanti dalam ayat yang lainnya disebutkan Allah menciptakan langit ini tanpa tiang, menciptakan bumi ini juga tanpa pondasi. Kok bisa? Wa idza qada amron, ini ayat tentang akidah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak menciptakan sesuatu, ingin menetapkan sesuatu, qada amron, ingin menciptakan sesuatu, menentukan sesuatu, memberikan ketetapan qada, takdir pada sesuatu, fa innama yaqulu lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cukup mengatakan kepada apa? Sesuatu yang akan diciptakannya itu. Cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi kalau Allah berkehendak, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun fayakun, jadi, semuanya jadi. Dalam proses penciptaan langit dan bumi, nanti dalam ayat yang lainnya dikatakan di beberapa masa. Nah, di beberapa masa. Lihat surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6, kalau yaum pakai harfiahnya hari. Nah, maka kemudian ada yang mengatakan 6 masa. Kalau 6 masa ini lebih umum lagi. Ya bisa 6 detik, bisa 6 menit, bisa 6 jam, gitu. Tapi prinsipnya ada masanya. Kok ada masanya? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun fayakun. Nah, ini atas iradatullah, keinginan Allah, ingin mengajarkan kepada manusia bahwa dalam menjalani kehidupan itu terkait dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ada tadarrusnya, bertahap. Makanya ketika Allah ciptakan manusia, anak keturunan Nabi Adam, bertahap dia. Ada tahapan proses penciptaan manusia. Mulai dari apa? Pernikahan,
suami istri gitu, proses. Ya. Kemudian setetes mani terus butuh proses selama 40 hari, berubah segumpal darah, 40 hari lagi berproses menjadi segumpal lagi, terus sampai kemudian selama 9 bulan sudah siap lahir. Setelah itu berproses juga sampai dia tua. Tapi ada juga yang langsung Allah ciptakan, seperti Nabi Adam alaihi salam. Itu langsung diciptakan, kun fayakun, langsung. Begitu juga nanti Allah ciptakan bidadari, hurul ain. Itu Allah ciptakan langsung. Kun fayakun, langsung tuh. Dia langsung tercipta, langsung dewasa gitu. Tidak ada prosesnya kalau bidadari nanti. Nah, itu langsung. Nah, sedangkan di dunia ini banyak dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah ciptakan itu sesuai dengan ya proses tadarruj, ingin mengajarkan tahapan-tahapan dalam kehidupan kepada manusia. Kemudian juga lebih jelas lagi dalam surah Al-Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Al-Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Berapa? Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Jadi Allah ciptakan langit nih, langit, bumi, dan apa-apa saja yang ada di antara keduanya. Ada ciptakan langit, bumi, awan, ada matahari, ada ya bulan, bintang-bintang, galaksi, dan seterusnya. Itu 6 masa. Begitu juga di bumi ini, dengan lapisan-lapisannya, dengan tumbuh-tumbuhan di atasnya, termasuk ya apa saja yang ada di perut bumi dan di atas bumi. Tumbuh-tumbuhan, ya kan, gunung, ya kan, lautan, sungai. Ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam 6 masa. Ini juga adalah akidah, keyakinan yang mesti diyakini oleh umat Islam, bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan segala sesuatunya ini, langit, bumi, serta isinya. Maka dari sinilah muncul keyakinan kita mesti menggunakan akal sehat kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujudullah. Karena secara akal, ini secara akal saja nih, adanya sesuatu pasti ada yang menciptakan, ya kan? Seharusnya orang itu berpikir. Bahkan orang yang tak beragama, yang menggunakan akalnya sehat, maka dia pasti berpikir. Ini misalnya ada meja, ada gelas nih. Adanya gelas ini apakah ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Ada yang membuatnya? Orang yang punya akal sehat pasti mengatakan, ya pasti ada yang membuatnya. Maka dengan adanya langit, bumi, serta adanya tumbuh-tumbuhan, ya kan, dengan segala macam yang ada, hewan, manusia, makhluk hidup, dan seterusnya. Bahkan ada makhluk mati juga. Apakah ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Orang yang punya akal sehat pasti akan mengatakan, ini tak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang
menciptakan dan ada yang mengaturnya. Nah, maka setelah itu mencari. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika di masa kecilnya menggunakan akalnya ketika mencari konsep ketuhanan, ya, siapa Tuhan kita sebenarnya ini? Nah, maka ketika melihat, ya, melihatlah apa? Matahari. Kayak ini Tuhan kita nih. Inilah Tuhan kita ini. Memberikan cahaya, ya, manfaat kepada orang banyak. Oh, ini berarti Tuhan kita. Setelah sore terbenam. Dia berpikir dengan akalnya. Tak mungkin Tuhan itu terbenam. Masa ada waktu-waktunya Tuhan itu? Tak masuk akal. Oh, ini bukan Tuhan. Ketika bulan purnama, dia melihat, wah, ini kayaknya Tuhan kita ini. Tapi ternyata setelah subuh hilang. Ini bukan Tuhan. Dia melihat bintang juga sama. Sampai-sampai beliau ketika melihat ayah beliau, ada juga yang mengatakan paman beliau, Azar, ketika membuat patung sesembahan, lalu kemudian ditanya, apakah benar ini Tuhan kita? Apa yang engkau buat, wahai ayah? Membuat patung. Ya, ini nanti kita jual, dibeli sama orang, kemudian nanti disembah sama orang kan. Nah, dia menggunakan akalnya. Ya, kalau kenapa mereka itu menyembah patung yang dibuat oleh Bapak? Kan Bapak yang membuat patung ini. Kenapa mereka tidak menyembah Bapak saja kan? Yang membuatnya. Kan itu logikanya. Maka kemudian marah kan? Bapaknya marah. Kalau tidak berhenti kamu, saya akan rajam kamu. Kan gitu kan. Ini bapaknya. Nah, ini konsep dia mencari, proses mencari ketuhanan yang menggunakan akalnya. Dan logikanya, setiap sesembahan apapun itu tidak ada karyanya sama sekali. Tak ada karyanya, berarti tak layak jadi Tuhannya. Tak ada ciptaannya sedikit pun. Satu pun tak ada. Kemudian dijadikan Tuhan. Begitu juga dengan ketika Tuhan misalnya, Tuhan kok beranak, atau Tuhan diperanakkan, dia dilahirkan. Ini juga tak layak dijadikan Tuhan. Nah, ini ayat Al-Quran sebenarnya secara mudah ingin menjelaskan kepada umat bahwa sesungguhnya yang menciptakan langit, bumi serta isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menciptakan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun, maka dia akan jadi sesuai dengan kehendak Allah, berproses atau tidaknya. Nah, maka jangan sampai orang-orang itu menentang Allah. Nah, jangan sampai banyak menentang Allah, durhaka kepada Allah, tidak terima dengan syariat Allah, membangkang terhadap kebenaran yang telah Allah sampaikan melalui Rasulnya. Nah, ini yang kemudian selalu kita baca berulang-ulang terus. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau manusia berproses, manusia ingin menjadi cendekiawan, maka dia berproses belajar. Ada orang ingin menjadi sukses, ya, berproses juga. Ada orang ingin mendapatkan kebahagiaan, berproses juga. Ada orang yang ingin memiliki keturunan, berproses juga. Ada orang ingin menjadi bisnismen yang sukses, juga berproses. Ingin menjadi seorang ayah atau ibu yang sukses, mengelola keluarganya juga mesti berproses juga. Semuanya berproses. Itu yang Allah Subhanahu wa taala
ajarkan kepada kita semuanya. Nah, ayat ini kemudian biasa, begitu juga di surah Yasin ini kan ada. Ya. Ini kemudian sebagian orang mengamalkannya. Kalau ada ingin akhirnya suka pada seseorang, kemudian dibacanya kun fayakun. Suka dia, maka menjadi suka. Itu banyak di ini. Nah, lanjut. Wa qala alladzina la ya'lamuna, dan berkatalah alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu, yang tak punya pemahaman. Laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Ini orang yang tak berilmu nih. Terlintas dalam pikiran mereka, bahkan masuk dalam obrolan-obrolan mereka sehari-hari. Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kita? Atau ta'tina ayah, atau kenapa tidak langsung dikasihlah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan Allah itu ada, gitu. Nah, ini biasanya hati dan pikiran seseorang itu masih tertutup, lalu kemudian masih belum terbuka, dengan ciptaan Allah yang begitu luas ini. Dikatakan bahwa ciptaan Allah yang luas ini masih belum menjadi tanda. Ini masih tandanya maunya apa? Ternyata yang mereka inginkan kalau bisa langsung setiap orang itu diajak bicara oleh Allah, baru dia mau beriman. Wah, ini bahaya juga. Walaupun seperti itu, ini terjadi pada Bani Israel juga. Nah, ketika bahkan Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata umatnya Bani Israel tetap banyak yang tak beriman kepada Allah. Bahkan tanda-tanda kebesaran Allah sudah ditunjukkan, tetap saja tidak beriman. Maka ayat ini katakan qaulal ladzina kadzalika qaulal ladzina min qablihim misla qaulihim. Perkataan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad itu sama seperti pendahulu mereka, yang mengatakan begitu juga kepada para nabi dan rasulnya, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka ini sama, mirip-mirip. Kalau bahasa kita sekarang 11-12. Apa yang dikatakan? Iya ya, kenapa Allah tidak bicara Rasulullah kita ya? Datang ke setiap orang, berbicara kepada setiap orang. Atau kenapa tidak langsung, misalnya kalau orang berdosa langsung dihukum, nah biasanya gitu, langsung ada tandanya. Kalau orang berdoa langsung dikabulkan, gitu. Orang berdoa minta permen, langsung ada permen. Hujan, langsung hujan seketika, terus gitu. Jadi pengennya itu begitu, baru dia mau beriman. Berarti apa? Kalau sudah begitu tak ada keimanan sebenarnya. Kenapa? Sudah nampak semua. Karena keimanan itu apa yang ada di dalam keyakinan dalam hati kita. Inilah kemudian Allah katakan keyakinan ini, al-iman at-tasdiq bil qalbi, dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak ini termasuk proses penciptaan manusia. Seharusnya seorang itu beriman. Tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya, ada yang menciptakan, berproses itu.
Gitu. Dan setetes mani jadi manusia. Jadi manusia. Ini pakai logika manapun tak bisa. Gitu. Tetapi itulah proses ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga biasanya ketika terjadi gempa bumi, tanah longsor, tsunami, yang kemudian ini bagian sebenarnya tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Inzar, ada peringatan dari Allah. Tapi ternyata banyak di antara manusia yang tak mau menjadikan itu sebagai pelajaran. Yang seharusnya dia meyakini, oh ini ada yang menegur kita ini. Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita semakin semangat. Tapi sebagian orang yang tak beriman itu pasti tidak akan mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketentuan Allah. Kenapa terjadi tsunami? Kenapa jadi gempa? Oh, yaitu karena ada lempengan. Ada lempengan itu. Ya, artinya itu. Ya udah. Itu aja. Yang seharusnya kita pertama kali ketika melihat itu istirja, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Kan itu ya. Lalu kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Jadi mestinya banyak di antara umat ini semakin banyak musibah malapetaka, ya, maka semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia beristighfar kepada Allah. Seharusnya kan begitu. Tapi ternyata banyak yang memikirkannya berbeda, tidak menangkap bahwa ini sinyal peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Perkataan yang seperti itu juga sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Tasyabahat qulubuhum. Ya, hati mereka ini mirip-mirip. Nah, berbicara tentang hati mereka mirip-mirip, apanya yang mirip? Dalam beberapa kondisi. Tentang kemiripan hati mereka hasad dan hasud. Ya kan, hasad, hasud, dengki, kesombongan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menolak kebenaran Islam, menolak kebenaran syariat, didustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nabi didustakan, para rasul didustakan, ayat-ayat sucinya didustakan. Ini banyak. Bahkan sekarang ini banyak orang yang sudah tidak lagi mengakui eksistensi Al-Quran, yang mereka tidak mendengarkan lagi ya, perkataan para ulama, yang mereka ikuti adalah hawa nafsunya dan akalnya. Belum lagi ketika apa? Hatinya berpenyakit. Bahkan ada yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Ya. Coba buka surah Al-A'raf ayat Al-Furqan ayat 43. Al-Furqan ayat 43. Jadi Allah mengatakan,
ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ara'aita, apakah engkau melihat orang ittakhadha yang menjadikan ilahahu Tuhannya adalah hawahu, hawa nafsunya. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau menyerahkan, ya, mewakilkan hawa nafsumu itu kepada hawa nafsumu itu, ya, tentang ketuhanan. Ini banyak orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, menuruti hawa nafsunya, ya, akibat dari hatinya yang menghitam, hatinya yang buruk, hatinya yang penuh dengan maksiat dan dosa. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi yang jadikan Tuhan bukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bersyahadat, tetapi ketika dalam kesehariannya mengikuti hawa nafsunya, tak ikuti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dalam kesehariannya, ya pokoknya tidak mau aturan-aturan dari Allah. Yang dia ikuti, saya akan melakukan sesuai dengan hati nurani saya. Nah, itu biasanya. Hati nurani ini apa? Itu bisikan-bisikan keburukannya. Kalau sudah begitu, masuk pada surah Al-A'raf ayat 176. Apa akibatnya orang mengikuti hawa nafsunya itu, yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Buka Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sebelum itu ayat 175-nya di atasnya itu. Watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Bacakan wahai Nabi Muhammad alaihim kepada mereka. Naba alladzina atainahu ayatina, tentang berita yang kami berikan kepadanya, tentang ayat-ayat kami. Ceritakan tentang umat-umat sebelummu, di mana mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan tentang hukum-hukum Allah, fansalakha minha. Fansalakha maknanya apa? Lepas, seperti kambing. Ini ada kambing nih, digantung lalu dikuliti. Fansalakha ini dikuliti, lepas. Jadi kulit itu ditarik, lepas dari dagingnya. Itu namanya fansalakha. Nah, maka ada orang yang kemudian terkadang masuk Islam, tapi ketika mereka tidak mau ikut terhadap aturan-aturan Islam, lepas, amalnya itu lepas, antara badannya dan amal keislamannya lepas, sama seperti kulit dan daging kambing itu lepas. Itu fansalakha minha. Kalau sudah lepas, tak mau ikut tidak mau ikut dengan aturan Allah, meremehkan aturan-aturan Allah, apa yang akan terjadi? Fa'atba'ahu syaiton, dia akan diikuti oleh setan. Kemana-mana setan yang akan ikut, mengikutinya, bukan malaikat, setan akan ikut. Ini luar biasa, bahaya ini. Kemana-mana diikuti oleh setan. Yang membisikkannya, ilhamnya adalah ilham setan, idenya ide setan, kan gitu. Fakana minal ghawin. Kalau sudah begitu, dia benar-benar orang yang sesat. Kalau sudah begitu, nah ayat berikutnya itu, walau syi'na, kalau seandainya kami inginkan, kami menghendaki, la rafa'nahu biha, mereka akan diangkat
Dengan apa? Kalau mereka mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia sendiri yang menurunkan derajatnya, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Dia sendiri, manusia itu sendiri yang menghinakan dirinya. Wattaba'a hawahu, dan dia tetap mengikuti hawa nafsunya tadi. Antara iman dak. Bahkan orang terkadang tak mau beriman gara-gara gengsi, kan gitu ya. Tak mau melakukan ibadah gara-gara gengsi. Gengsi itu apa? Hawa nafsu. Nah, kalau sudah begitu, apa kata Allah? Analoginya, bukan kata saya nih, ayat kita sama-sama baca semua. Famasaluhu, perumpamaan dia yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, kama salil kalbi, sama seperti anjing. Oh, ini keras nih. Ini keras nih. Kama salil kalbi, seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas, kalau kamu beri dia makan, anjing itu dikasih makan, kasih minum, dibaiki, yalhas, dia akan mengeluarkan lidahnya tetap. Au tatrukuhu yalhas, kamu biarkan juga, enggak diapa-apain juga, julurkan lidahnya. Nah, apa kata Allah? Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Wah, ini yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mendustakan ayat Allah, yang mendustakan juga yang membawa ayat itu. Mendustakan Rasulullah, mendustakan isi kandungan, mungkin ayatnya nggak didustakan, tapi isinya itu didustakan. Tak mau beriman tentang ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah. Faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Maka kata Allah, kisahkanlah cerita-cerita ini la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir menggunakan akal sehatnya, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, menjadikan akal, menjaga akal dan hati kita ini sangat penting. Maka komponen iman itu ada 3 ya. At-tasdiq, keyakinan dalam hati kita, wal iqrar bil lisan, kita ungkapkan dengan lisan kita, wal amalu bil arkan, kita laksanakan apa yang kita yakini tentang kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita yakini, kita amalkan. Nah gitu, kita amalkan, ini dia. Karena kalau tidak mengamalkan, termasuk di dalamnya mendustakan. Ada yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang dimaksud dengan mendustakan agama. Ini juga ada. Pendusta agama, itu ada. Coba kita buka, ini ayatnya kita hafal semua. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Surah apa itu? Surah apa? Al-Ma'un. Coba buka surah Al-Ma'un. Ternyata ada di antara orang ini tadi, kalau orang ini tak mau beriman, ternyata di dalam Islam ada juga nih. Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Siapa? Apakah kamu tahu siapa pendusta agama? Fadzadzikal ladzi yad'ul yatim. Dia adalah orang yang
yadu'ul yatim, meremehkan, menghardik anak yatim, tak peduli dengan anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini fawailul lil musallin. Nih, maka celaka orang yang sholat itu. Neraka wail orang yang sholat itu. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sahun dalam sholatnya. Nah, para ulama mengatakan sahun ini, pertama, orang yang menunda-nunda waktu sholat. Satu. Yang kedua, kalau dia sholat itu ala kadarnya, asal gugur kewajibannya, asal menggugurkan kewajiban saja. Ini termasuk sahun juga nih, melalaikan sholat. Ini termasuk mendustakan agama juga ini. Alladzina hum yura'un, kalaupun sholat dia yura'un, ingin riya, ingin dilihat baik oleh orang. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan menolong ya orang yang kesulitan. Nah, ini ada kategorinya tadi. Ada yang mendustakan ayat, ada yang mendustakan agama. Itu diantara bentuknya. Nah, maka bagaimana umat Islam menggunakan akalnya di dalam beriman, mengimplementasikan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan Al-Baqarah tadi. Kembali ke Al-Baqarah. Bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad itu sama seperti apa yang dikatakan oleh umat-umat sebelumnya. Hati mereka sama, perbuatan mereka sama. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang yang mau yakin. Kalau keyakinan ini ada tingkatan nih. Kalau keyakinan ini 100% kebenarannya. Kalau i'tiqad ya di bawahnya. Keyakinan yang didasari dengan dalil-dalil syar'i namanya al-yakin, 100% kebenarannya. Di bawahnya i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan hati tentang suatu perkara yang tidak didasari dengan dalil syar'i. Maka ya sekitar 80 sampai 90% kebenaran. Di bawahnya lagi az-zon. Az-zon ini ya sekitar 65 sampai 70% keyakinan tentang suatu kebenaran, itu zon. Ini maka prasangka. Tapi prasangka masih lebih banyak lebih banyak dominan ke kebenarannya. Ada yang syak. Syak itu ragu-ragu. 50%. 50-50. Nah, ada di bawahnya lagi waham. Waham itu ya 1 sampai 40%. Waham namanya. Nah, itu tingkatan ketenangan hati, keyakinan seseorang. Nah, ini liqaumi yuqinun, orang yang benar-benar yakin. Kenapa? Karena sudah ada dasarnya dari ayat-ayat Quran, sudah ada. Alam semesta ini juga telah menunjukkan gitu. Yang seharusnya 100% keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata banyak juga masih belum yakin nih. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikan kesempatan. Anda jawab silakan jika ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam. Menjelaskan bahwa Allah itu maha sempurna, maha kuasa, maha segalanya. Disebutkan dalam surat Yasin ayat 82, dan yang artinya terjadi semangat berbeda. Di sini kami akan menanyakan apa asbabun nuzul? Sebabnya surat 117 surat Al-Baqarah ayat 1 asbab turun. Mungkin Allah bernasional masih ada sebabnya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan bila dia datang? Apa mungkin segala sesuatu? Contohnya, misalnya kita menjadikan satu masalah bencana dari suatu daerah itu, apakah kita sujud sama daerah tersebut atau sujud sama daerah tersebut? Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak boleh sujud pada suatu tempat atau suatu daerah atau suatu orang, sehingga tersebut kita tidak bisa mengatakan apa orang itu atau jelek atau bagus. Sedangkan Al-Quran tidak menjelaskan harus kita sujud sama orang lain atau daerah tersebut. Assalamualaikum. Iya. Pertama tentang ayat 117, di mana nanti ada dalam keterangan kitab tafsir tidak dijelaskan tentang sababun nuzul. Tapi ada munasabatun nuzul, kan gitu ya. Ada ketika diturunkan, konteksnya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa keterangan dari imam, misalnya Imam Al-Qurtubi ya, tentang makna badi'us samawati wal ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala mubdi'uhuma wa munsyi'uhuma bila tidak wala tidak, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta isinya itu tidak ada contoh yang ada sebelumnya tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian diharapkan dari umat Islam agar senantiasa beriman. Dengan ciptaan Allah saja dia lihat langsung beriman, itu harapannya. Ya, tujuannya seperti itu. Tujuannya agar manusia itu beriman kepada Allah ketika melihat ke atas langit. Ini ma khalaqta hadza batila, kan gitu ya. Ini tidak sia-sia. Ketika melihat ciptaan Allah yang lainnya, bumi juga sama. Nah, ini terkait dengan ayat tadi. Yang kedua, kalau ada gempa bumi, tanah longsor, musibah, angin puting beliung, ini apa kita harus suudzon atau tidak gitu. Nah, ini namanya suudzon, ini apa namanya? Suudzon itu keburukan, zon prasangka yang buruk pada seseorang atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kepada Allah tak boleh kita berprasangka buruk. Apa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Itu yang mesti keyakinan kita. Yang kedua, kepada manusia apakah hal suudzon juga tidak diperbolehkan. Suudzon khususnya kepada sesama muslim. Sesama muslim dilarang untuk suudzon. Yang mesti dimunculkan apa? Husnuzon, positive thinking, kan gitu. Nah, bagaimana kalau orang kena musibah? Apakah zon? Ya, kita tidak diperbolehkan juga zon. Tapi bagi kita muslim, yakin betul kita bahwa
Ini adalah peringatan dari Allah. Kalau ada musibah, ini peringatan bagi Allah untuk diri kita. Jadi semua ini menunjuk diri kita masing-masing. Kita menunjuk diri kita masing-masing. Oh, ini peringatan oleh Allah untuk kita. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran sebenarnya, ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, itu sebenarnya ingin memberikan penjelasan, pelajaran pada kita untuk diri kita. Bukan nunjuk orang lain. Misalnya kayak ayat tadi, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Itu bukan kita mau nunjuk orang lain. Oh, dia celaka dia. Itu untuk nunjuk diri kita. Nah, orang lain ya urusan orang lain. Makanya dalam Islam pun ketika kita melihat orang lain mendakwah atau mengajak orang lain kebaikan, ya kita tidak boleh memvonis dia langsung pasti masuk neraka ente. Pasti ente masuk neraka. Nah, itu tak bisa juga. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, ya kan, orang yang selalu melakukan ketaatan sampai antara dirinya dengan surga kira-kira 1 jengkal saja. 1 jengkal di antara dia dengan surga, tinggal meninggal saja dia. Tapi ternyata di akhir kehidupannya dia banyak melakukan maksiat. Pas melakukan maksiat 1 atau 2 kali, mati dalam keadaan itu. Fayak malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka. Ada juga orang antara dia melakukan amal-amal kejahatan, antara dia dengan neraka kira-kira 1 jengkal saja. Lalu kemudian apa? Dia fayak malu bi amali ahlin jannah. Dia banyak melakukan kebaikan. Ternyata dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pas melakukan kebaikan, meninggal dunia. Lalu dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Kalau dalam masalah ini, kalau orang melakukan tadi tak boleh kemudian kita vonis al-zon pasti masuk neraka dia. Nah, bisa jadi dia masuk ke dalam surga. Belum lagi nanti ada hadis yang mengatakan siapa saja yang meninggal dunia karena tenggelam, kan musibah itu. Karena tenggelam, fahuwa syahid, dia syahid. Siapa saja meninggal karena ditimpa reruntuhan bangunan, syahid juga. Meninggal dunia sakit perut, syahid. Ya kan? Terbakar, syahid juga. Ya kan? Ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam Islam. Jadi ketika orang terkena musibah bisa jadi dia syahid di situ. Gitu. Tapi sisi yang lainnya, kita yang tak terkena itu jadikan itu inzar, peringatan untuk diri kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lebih baik dalam sholat selalu ada kelalaian. Ya. Yang saya maksudkan di sini kelalaian itu batas-batas sekali sembahyang. Jadi saya mohon penjelasan kedua. Batas-batas ukuran memahami usul kita sendiri misalnya mau usul dan batas atau ukuran itu bagaimana sampai masuk kalimat usul, apakah dengan pikiran tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama tentang sahun. Sahun itu saha. Saha ini makna asalnya adalah lupa. Maka disebut dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa rakaat. Nah, sahun ini jangan sama. Orang yang pura-pura lupa dengan waktu sholat. Nah, itu mudah ya. Orang yang pura-pura lupa. Padahal apalagi sudah diingatkan dengan suara azan.
Ya kan? Sudah diingatkan dengan suara azan, pura-pura tak dengar. Begitu juga dia menunda-nunda, itu juga sama, pura-pura lupa tentang keutamaan sholat. Sebenarnya menundanya itu, kalau kategori ini adalah menundanya itu karena malas atau karena dia meremehkan waktu sholat. Itu kategorinya. Kalau menunda waktu sholat karena kepentingan yang mendesak, dalam hal ini tak termasuk sahur. Contoh, dokter yang sedang mengoperasi, menjalankan operasi nih, operasi orang. Oh, udah azan nih, nanggung kan? Ini tak bisa. Kemudian ditunda dulu, saya sholat dulu. Nah, ini ketika dia menunda sampai setengah jam sebelum sholat, kemudian dia sholat, tidak ada masalah. Gitu. Itu bukan termasuk sahur. Termasuk misalnya keamanan, ini harus kita jaga nih, kalau enggak bahaya. Ini juga sama. Termasuklah mungkin di dalamnya orang yang nuntut ilmu, kan gitu ya, belajar, tunda sedikit dalam rangka ini, nanti setelah itu berjamaah semuanya, itu juga tidak ada masalah. Nah, tidak termasuk sahur. Nah, begitu juga kategorinya ini adalah ketika orang yang sholat tapi yura'un, itu tadi yura'un, ria, itu kan. Ya, itu udah tak ada pahalanya sama sekali. Walaupun khusyuk, tapi bukan karena Allah, ini juga ya tidak berpahala. Nanti di akhir seperti fata morgana, gitu ya, pahalanya seperti fata morgana. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, orang uzur di dalam syariat ini apanya? Apakah pikirannya, hatinya? Kalau katakan uzur itu fisiknya. Uzur fisik, satu. Yang kedua, akal. Kalau akalnya sudah mulai hilang atau tidak stabil, maka tak ada kewajiban syariat, uzur dia. Makanya ada 3 golongan yang tak dicatat. Satu, anis sobiyyi hatta yahtalim. Seorang anak sebelum dia balik, aktivitas dia tak ditulis malaikat, baik buruknya. Yang kedua, anin naimi hatta yastaiqid. Orang yang tidur sampai dia bangun, itu tidak kena beban syariat. Yang ketiga, anil majnun, orang gila, sampai dia yufik, sampai dia sembuh. Nah, ini artinya akalnya bermasalah, maka dia ada uzur di situ, tak kena kewajiban syariat. Tapi kalau fisiknya secara ya fisik nih, dia misalnya tak mampu lagi berpuasa, uzurnya boleh tak berpuasa diganti dengan fidyah, kan itu ya. Dia seharusnya sholat berdiri, sholat wajib berdiri, karena uzur. Kalau berdiri, ukurannya gimana? Ukurannya kalau kita berdiri, ya sakit. Sakit tak bisa berdiri lama. Duduk, sholatnya duduk. Duduk susah, tetap sholat berbaring. Baring sholat. Itu disebut dengan uzur. Yang menentukan, yang mengetahui benar, kita benar, secara jujur gitu. Oh, ini memang tak bisa berdiri. Ini saya tak bisa duduk, ya berbaring. Gitu. Nah, Islam itu mudah, gitu ya. Tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Nah, ini terkait dengan ini, uzur itu. Ya, bisa berupa uzur karena akal bermasalah, dia uzur. Bisa juga, nah fisik tidak bisa melakukan perbuatan itu. Nah, uzur yang lainnya bisa karena faktor-faktor lain nanti. Ya, tentang faktor pemahaman, kemudian juga kalau dalam masalah haji. Kalau haji itu kemampuan, uzurnya bukan fisik, bukan apa, tapi kemampuan finansial. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga uzur juga, gitu ya. Nah, ini banyak bentuk-bentuk uzur, ini banyak, dan Islam memberikan solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bu.
Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kita bilang tidur karena tidur. Nah, kan kita tuh pas di tengah sholat kita tuh ngantuk semua Ustaz. Jadi kalau kita nggak istirahatkan, nggak konsentrasi gitu Ustaz, misalnya ambil pikiran itu rasanya nggak enak gitu kan. Jadi kita istirahatkan dulu badan kita Ustaz, karena kecapean kerja lah. Nah, terus waktu azan tuh kita tidak kedengeran Ustaz. Terus kita kan kalau tiba nyenyak kan kita tidak kedengeran. Itu berarti kita menunda waktu sholat Ustaz. Nah, terus yang kedua misalnya pas jam sholat itu ada tamu datang, pas ada tamu datang atau tamu pulang gitu. Terus kita menunda sholat juga karena kok kita sholat dulu ya terus pulang itu kan tidak enak gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, yang pertama usahakan tidur jangan mendekati waktu sholat. Nah, itu pertama. Itu pertama tuh, jangan tidur dekat-dekat waktu sholat. Tapi ngantuknya sih itu. Nah, itu biasa setan di situ tuh. Karena biasanya dia di situ. Saya ngantuknya pas dekat sholat. Itu. Kalau tidak dekat sholat, tidak ngantuk. Memang biasakan itu. Tapi itu yang biasa terjadi subuh, zuhur. Nah, itu zuhur. Kalau zuhur bagi bapak-bapak enggak kayaknya. Ibu-ibu mungkin ya. Nah, ini juga sama. Kalau bisa lawan saja dulu. Ini untuk membiasakan. Setelah zuhur tidur tak ada masalah. Gitu. Ini untuk membiasakan saja. Nah, karena kalau sudah seminggu itu tidak begitu, kebiasaannya akan berubah nanti. Nah, itu. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu memang itu ngantuk berat. Kalau sholat pun bisa ngambang. Ya, sudah tidur sebentar. Tidur dulu tidak masalah itu. Ya, bahkan makruh hukumnya kalau dilanjutkan sholat. Kali kondisi-kondisi tertentu, bukan kebiasaan ya. Nah, kalau kondisi tertentu silahkan tidur dulu, nanti minta bangunkan. Saya capek betul misalnya, udah sejam tidur, setelah nanti bangunkan. Nah, setelah itu jangan jadikan kebiasaan. Itu kemudian, nah, itu nanti berubah lagi. Itu kalau kondisi tertentu boleh, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, orang yang bertamu, ya bertamu. Nah, kalau tamu misalnya laki-laki, ada tamu laki-laki pas azan, bagusnya kita ajak ke masjid ya. Nah, saya biasa gitu. Kalau ada tamu, udah azan yuk kita masjid dulu. Itu bisa. Nah, itu alhamdulillah. Itu kalau mau azan kan, kalau mau kita berpahala juga kan gitu kan. Itu. Oh, udah ente ada dulu, saya di sini aja. Nah, enggak apa-apa juga tak mau. Tunggu sebentar ya. Kan gitu. Nah, kalau ibu-ibu, nah tamunya ibu-ibu kan dengan ibu-ibu misalnya. Ya, dalam hal ini, ya kalau kira-kira agak lama tamunya, nah maka bagusnya diajak sholat bersama. Ayo kita sholat, ayo berjamaah. Nah, itu langsung diajak. Nah, tepat waktu. Nah, oh saya lagi halangan, alhamdulillah saya sholat dulu ya, kan gitu. Bisa ini. Nah, jadi kalau ini bisa diinikan, tapi tidak usah dipaksakan, namanya tamu kan. Nah, semacam itu. Jadi bisa diinikan, disiasati seperti itu. Jadi kalau kita komunikasi yang baik, insya Allah tidak akan tersinggung nih. Nah, itu. Tapi kalau tamunya sebentar, tidak apa-apa, tunda sedikit, karena sebentar kan. Ya. Nah, semacam itu. Nah, kira-kira mana yang kita pilih? Tamu tersinggung atau Allah tersinggung? Orang mau sholat tersinggung pula ya. Nah, jadi itu komunikasikan. Kalau tersinggung masalah ini, ya, wallahu alam nih. Ya, jadi ya kita ya mesti jadi tamu paham juga sebenarnya kan. Ya. Wallahu alam bissawab. Cukup anak terakhir Pak. Oh, kun fayakun ya.
Ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kita semuanya kun fayakun juga ini. Kun fayakun. Kun jadilah. Kemudian setelah itu prosesnya apakah langsung atau bertahap, ini atas kekuasaan iradahnya Allah, keinginan Allah. Ini juga kun fayakun juga prosesnya. Jadi kun fayakun ini tidak mesti yang mengatakan kun fayakun langsung jadi, semuanya langsung jadi seketika. Kun fayakun itu adalah ada kun fayakun yang langsung tak jadi, ada yang kun fayakun berproses. Ini juga sama, kun fayakun juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.